gengs, marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian semua yang menjalankannya. Udah mulai puasa, maka dari itu hari ini gue mulai masak. Walaupun nggak bikin makanan yang bener-bener cocok untuk dibuat sahur ya, jadi ini kayak cuma snack aja sih gitu, karena gue juga nggak makan banyak. Maka dari itu gue bikinnya hari ini, terus malam ini gue bakalan makan makanan ini. Dan kira-kira apa masakannya? Jadi ini penampakan adonan yang bakal gue bikin, pempek adaan tapi dari daging ayam, dikarenakan di sini tuh nggak ada daging ikan tenggiri atau daging-daging ikan sejenis lainnya yang buat pempek. Tapi tenang aja, ini gue bikin bukan pertama kalinya, sebelumnya udah pernah nyoba dan rasanya lumayan, walaupun resepnya itu resep asal-asalan. Jadi nanti gue bakal bulet-buletin dan masukin ke minyak panas ini. Dan untuk resep sendiri itu gampang banget. Ini cuma dibutuhin tuh daging ayam atau daging ikan tenggiri atau daging apapun yang kalian punya, terus sama tepung tapioka atau tepung sagu, terus telur sama santan sama bumbu-bumbuan kayak garam, lada, bawang putih, segala macam lah gitu. Bubuk, tapi gue pakai bubuk semuanya. Jadi ini bener gampang banget dan dicampur semua jadi satu sampai adonan kalis kayak gini. Dan juga gue ngasih sedikit tepung terigu. Nah, buat mulut sendiri, buat makan sendiri, jadi buletin itu nggak perlu banget sempurna. Nah, ini udah di dalam minyak panas, terus tinggal dibiarin aja sampai matang, sampai kecoklatan, sampai mekar gitu, sampai kembang maksudnya. Dan sekarang Zenit minta makan roti pakai selai kacang. Ini bisa lihat ini udah mulai ngembang dan udah mulai kecoklatan, udah mulai ngapung, tandanya itu udah mulai mau matang. Tapi ini baru banget dibalik, jadi sebentar lagi bakalan mateng. Kira-kira kayak gini gengs, penampakan pas udah mateng. Kemarin tuh gue habis grocery gitu, jadi gue bakal nunjukin ke kalian kira-kira tuh apa aja yang gue beli buat persiapan Ramadan makanannya. Nah, jadi di atas ini ada yogurt gitu kan, biar kita tuh nambah sedikit vitamin nutrisi, karena kan gue makan tuh nggak pernah makanan sehat. Jadi yogurt ini, terus ini ada keju buat Zenit, bukan keju gue karena gue nggak makan roti. Terus ini ada pancake-nya Zenit yang udah jadi tinggal dipanasin doang. Sama ini ada mushroom, apa ya bahasa Indonesianya apa, jamur. Terus ada telur. Terus ini ada yogurt lagi, terus ada salami buat roti Zenit, dan ini buah-buahan, blueberry sama halon. Terus ini ada ayam yang udah gue bumbuin gitu, udah gue bumbuin dan gue diemin di kulkas biar bumbunya itu meresap. Jadi ini gue mau bikin besok itu, mau gue bikin buat buka puasa fried chicken, jadi ayam Kentucky gitu. Terus sama di sini sayur-sayuran gitu. Gue sih nggak makan sayur, cuma ini kan Zenit makan sayur. Sama buah mangga. Terus gue kemarin juga ada beli buah sirsak. Nah, ini dia buah sirsaknya. Nih, gue nemu buah sirsak di toko Arab, di toko Bang Hasan. Ini sirsaknya. Pertama kali nemu sirsak dan pertama kali bakal makan sirsak di Swedia. Rencananya semua gue bikin jus atau nggak tahu juga sih, lihat nanti. Udah gini tuh. Di bawah sini gue gue beli daging-dagingan. Ini masih ada sisa bakso kecil. Terus ini sisa daging, apa ya, daging domba yang gue udah habis parohin. Jadi gue masaknya tuh setengah-setengah biar masih tetap fresh lah, biar nggak rusak. Jadi ini ada kebab. Terus ada daging lagi di dalam, ini juga dagingan. Terus ini ada daging ayam file, sama ada daging iga. Bukan iga, sorry, buntut sapi. Sama ada otak-otak juga.
Yang gue bawa dari Indonesia kemarin. Terus ada nugget gitu lah, makanan-makanan snack-snack gitu. Karena makanan gue gitu doang sih. Ini ada daun pisang. Terus ini ada nugget lagi. Ini ada daging lagi. Jadi ini daging-dagingan gitu sih. Tapi nggak punya ikan. Ini gue ada seafood juga di dalam. Jadi ini dia persiapan buat selama bulan Ramadan. Pagi, jadi gue baru bangun buat sahur. Bangun sih spontan aja sih, nggak direncanain atau nggak bikin alarm. Biasanya tuh gue susah banget bangunnya, tapi karena gue lagi tidur kurang apa ya, kurang normal tidurnya, jadi gue kemarin jam 7 itu udah tidur dan sekarang kebangun sekitar jam 2.40 tuh ya, sekitar jam 2.40. Akhirnya sahur juga, karena tadi gue pikir oh kayaknya gue udah telat nih, udah apa kesiangan gitu buat sahur, karena gue pikir kayaknya jam 2 itu udah harus selesai makan gitu, udah nggak bisa sahur lagi. Tapi ternyata setelah gue cek schedule-nya, jadwalnya itu jadwal puasa hari pertama itu jam 3.30 imsaknya. Jadi alhamdulillah masih ada waktu buat makan. Dan karena gue nggak sempat untuk masak segala macem, jadi gue cuma makan yang kemarin gue bikin, pempek adaan ayam. Tapi Zainab makan roti. Ay. Jadi gue makan ini. Hari pertama imsaknya masih normal. Tapi nanti makin hari makin apa ya, makin bertambah gitu. Bukan makin bertambah, makin berkurang. Jadi contoh di hari di tanggal 5 Mei itu, di tanggal 5 Mei imsaknya itu jam 2.59. Terus sampai mulai hari terakhir itu jam 2.17 imsaknya. Jadi hari pertama itu puasa bukanya itu maghrib sampai jam 20.29, sekitar setengah 9 itu baru mulai buka puasa di hari pertama. Tapi di hari terakhir mulai buka puasanya itu jam setengah 10, jadi 21.39 itu ya lumayan ya parah. Jadi hari pertama kalau nggak salah kurang lebih berapa jam? 17 jam? Ya gitulah, lumayan kalau puasa di luar negeri, khususnya di negara-negara yang dingin gitu. Itu puasanya bisa lumayan sih, lama banget. Bisa sampai 20 jaman. Apalagi kalau puasanya itu di musim panas. Jadi kalau lagi musim panas itu siangnya itu lebih panjang dibanding malamnya. Nah maka dari itu kalau kita puasa di musim panas, otomatis buka puasanya itu jadi panjang kan, jadi lama banget. Karena si siang ini nih lama banget, panjang. Jadi nungguin maghribnya itu, nungguin matahari tenggelamnya itu lama. Bisa sampai hampir tengah malam baru mulai buka gitu. Tapi kalau puasa pas lagi musim dingin enak karena cepet. Jujur sih gue belum pernah ngerasain puasa musim dingin di sini, karena kebetulan setiap ngerasain puasa pertama sampai sekarang nih itu selalu dapetnya itu di musim panas. Dan sekarang lagi musim semi, dan musim semi itu mendekati masuk ke musim panas, jadi mataharinya udah mulai lumayan ngejreng gitu kan. Dan jadinya juga ya lumayan lah, lumayan panjang juga gitu. Tapi lebih baik sih, ini lebih baik daripada bulan sebelumnya gitu kan, tahun sebelumnya. For sahur. Halon. Halon. And bread and halon. And salami. Salami. So semangat ya. Enggak. For first day. Capek. Apa lo capek? Makin mana? Sekarang ronde kedua gue mau makan blueberry. Nah ini. Makan blueberry. Jadi makan gue cuma bener-bener 2 jenis. Sebenarnya juga si pempek itu bukan makanan sih, snack doang. Dan ini juga buah, bukan beneran makanan. Terus gimana, gue udah jarang makan juga. Terus juga
malas aja gitu kayaknya masak tengah malam atau makan nasi jam segini. Tapi anehnya gue jarang makan, tapi kenapa bisa perut gue buncit, terus kayak lengan gue tuh gede gitu. Menurut gue sih aneh kan, gue jarang makan tapi bisa berlemak gitu. Gimana kalau gue makan terus, bisa-bisa gue lebar. Jadi sekarang udah jam 3.11 dan sebentar lagi 19 menit lagi udah mulai imsak. 19 menit lagi, dan gue tuh kalau udah bangun tidur susah banget buat tidur lagi. Jadi ya udahlah, sekalian aja nunggu subuh biar sekalian salat subuh, terus baru mulai pelan-pelan supaya bisa tidur lagi. Tapi sih kayaknya nggak bakalan melek sampai siang bolong. Oke, selamat sahur pertama dan selamat puasa hari pertama. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjalaninya, dan semoga puasa pertama kita tuh diterima sama Allah dan berkah juga. So gengs, bentar lagi mau buka maghrib, tapi masih 1 jaman lebih lagi karena sekarang jam 7.11. Jadi masih ada 1 jam lebih lagi kurang lebih, karena kan bukanya itu kan jam setengah 9. Gue tuh sebenarnya udah gak enak gitu ya, masa badan gue udah gak enak karena hari ini puasa hampir 18 jam. Seret. Aus, lapar juga, hampir 18 jam, dan gue belum tidur dari yang bangun jam 2 pagi. Bahkan Zenit juga belum tidur. Dia lebih parah lagi, seenggaknya kemarin malam tuh gue udah tidur sedikit, tapi dia sama sekali belum tidur. Jadi bener-bener full seharian belum tidur. Dan sekarang gue mau persiapin buat bukaan. Gue mau bikin fried chicken kayak yang gue udah bilang sebelumnya. Terus ini ada terigu yang udah dikasih air, jadi ini buat lapisannya. 2 terigu ini, 1 terigu kering, 1 lagi terigu yang udah dicampur air gitu. Nah ini ayamnya yang udah dibumbuin. So, alhamdulillah udah maghrib. Sekarang gue bakal minum air putih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Segar. Dan karena ayamnya belum matang, jadi tuh gue ngegorengnya itu agak telat. Padahal udah sejaman tapi ternyata nggak cukup. Jadi baru matang 3 potong ayam, tapi udah gue kasih duluan ke Zenit karena dia yang udah bener-bener nggak kuat gitu, udah kelaparan banget. Jadi gue ngalah, gue kasih duluan ke dia, dan sekarang gue nungguin punya gue. Tuh belum matang, berantakan banget. Tapi nggak apa-apa, gue kuat. Jadi nungguin aja bentaran doang. Sambil nunggu gue mau sholat maghrib dulu. Oke, alhamdulillah udah kelar sholat maghribnya, tapi ayam goreng gue belum juga mateng. Jadi gue mulai dari buka pas maghrib, jadi cuma minum air putih doang.
terus nggak makan apa-apaan karena kebetulan emang nggak masak apa-apaan, cuma ayam goreng doang dan ayam gorengnya belum mateng. Jadi gue harus tunggu sampai benar-benar mateng baru bisa makan. Karena gimana kita cuma berduaan gitu kan, mau masak banyak juga percuma, nggak ada yang makan. Kita berdua tuh makannya tuh dikit banget. Makanya sayang kalau bikin masak banyak-banyak. Gorengnya matang juga tapi cuma 3 potong. Jadi sambil nunggu matang yang lain nggak apa-apa lah, kita makan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan. Water? No thank you. Tapi berasa enak. Karena ayamnya udah dibumbuin duluan. Jadi lebih berasa kalau ayamnya belum dibumbuin, cuma terigunya doang, tepungnya doang. Rasanya jadi nggak sampai ke dalam-dalam. Nah, tapi kalau ayamnya dibumbuin sebelumnya, terus didiemin selama semalaman gitu ya, seharian, itu bumbunya ngeresep sampai dalam. So gengs, kayaknya video kita kali ini sampai di sini aja. Jadi makasih banyak buat kalian yang udah ngikutin kegiatan kita selama bulan puasa, selama puasa hari pertama di Swedia. Jadi makasih banyak. Semoga video ini ngilangin rasa penasaran kalian untuk tahu gimana kira-kira puasa di Swedia. Yang pasti sama aja karena di dalam rumah juga, tapi yang bikin bedanya itu jamnya itu lebih lama dibanding di Indonesia, dan juga kita nggak bisa dengar suara azan di sini karena emang nggak ada azan di sini gitu, nggak ada azan, jadi azannya lewat handphone, lewat aplikasi gitu. Dan juga tuh nggak ada takjil di sini, alias nggak ada jajanan ngabuburit kayak di Indonesia. Sepanjang jalan itu pasti ada aja yang jualan takjil ya kan. Di sini tuh nggak ada, gengs. Jadi itu bedanya juga, bikin sedihnya sih kayak gitu. Jadi ya udah kayak gini, nikmatin aja hidup di rantau ya kan, anak rantau. Jadi ya kangen juga, rindu. Apalagi nanti nih lebaran, aduh nggak tahu deh, bakalan nangis. Semoga kita semua bakalan kuat ngejalanin puasanya sampai full, sampai hari terakhir. Dan doain juga gengs buat kita yang ada di sini, semoga kita bisa ngejalanin puasanya sampai akhir, kuat, nggak ada halangan, nggak banyak yang bolong-bolong kecuali pas lagi datang bulan. Jadi doain ya biar sampai akhir, sampai 20 jam kita bakal tetap kuat. So semangat semuanya.